Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan masalah kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti yang namanya Al-Hawi lil Fatawi. Salah satu kitab penting yang menjadi rujukan fikih keseharian, yaitu Al-Hawi lil Fatawi karya Imam As-Suyuti. Kitab berjudul lengkap Al-Hawi lil Fatawi fil Fiqhi wa ulumit tafsir wal hadis wa usul wan nahwi wal i'rab wasairil funun. Ini merupakan salah satu kitab pokok untuk menjawab berbagai problematika fikih keseharian. Kitab Hawi lil Fatawi memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan kitab-kitab klasik pada umumnya. Selain karena penulisannya berbentuk pertanyaan dan jawaban yang sangat detail, juga dilengkapi dengan dalil Al-Quran, hadis, beberapa perbandingan pendapat, perspektif ulama, baik ulama kalangan Syafi'iyah maupun lintas mazhab. Kitab Al-Hawi ini merupakan salah satu karya dari sekian banyak karya Jalaluddin As-Suyuti yang ditulis pada paruh abad ke-8 Hijriah. Ia menghimpun fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh As-Suyuti dalam berbagai masalah yang disampaikan oleh umat Islam pada zamannya. Karenanya kitab ini ditulis dengan bentuk pertanyaan dan jawaban. Sekilas tentang penulis Al-Hawi lil Fatawi sebagaimana telah disebutkan dalam Muqaddimah Al-Hawi ini, penulis kitab ini bernama lengkap Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Kamal bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada malam Ahad setelah waktu sholat maghrib pertengahan bulan Rajab tahun 849 Hijriah di kota Asyut, sebuah kota yang ada di Mesir, dan wafat pada malam Jum'ah tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah, kemudian dimakamkan di Mesir. Imam As-Suyuti tumbuh di Mesir sebagai sosok yang haus akan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi pengembara ilmu dan berguru pada ulama tersohor pada waktu itu. Di antaranya guru-guru beliau Syekhul Islam Imam Al-Bulkini, Syekh Syarafuddin Al-Munawi, Syekh Saifuddin Al-Hanafi, Syekh Muhyiddin, dan beberapa ulama lainnya. Di bawah bimbingan para ulama tersohor yang saya sebutkan tadi, Imam Jalaluddin As-Suyuti tumbuh sebagai sosok yang sangat cerdas, tangkas, hafalannya yang luar biasa, dan semangat belajarnya benar-benar tampak. Hingga akhirnya ia mampu menguasai banyak disiplin ilmu pengetahuan, bahkan mampu merumuskan semua ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Karya Jalaluddin As-Suyuti selain dikenal sebagai ulama yang sangat alim, ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dalam menulis. Beberapa catatan mengatakan bahwa jumlah karyanya mencapai 600 kitab. Di antara karya-karya beliau Al-Hawi lil Fatawa,
ada Al-Asbah wan Nadhair, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur, ini kitab tafsir, ada Asrarut Tanzil, ada Muhadzab fima waqa'a fil Quran minal i'rab, ada Al-Iqlil, dan seterusnya. Alasan penulisan kitab Al-Hawi ini tidak ada alasan secara khusus bagi Imam Jalaluddin Asyuti di balik kodifikasi kitab Al-Hawi, karena sejatinya kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imam Asyuti atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dari beberapa pertanyaan itu ia tuliskan menjadi satu kitab yang penting, yang masih sangat relevan dan dibutuhkan hingga saat ini. Karena berasal dari pertanyaan, maka kitab ini tidak hanya fokus pada satu disiplin ilmuwan seperti fikih umpamanya, namun mencakup banyak pembahasan di dalamnya, mulai dari fikih dan yang paling banyak hadis, tafsir, usuluddin, nahwu, i'rab, dan beberapa ilmu lainnya. Sekilas tentang kitab Al-Hawi lil Fatawi. Sebagaimana telah disebutkan, kitab Al-Hawi lil Fatawi merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imam Asyuti atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Di dalamnya terdapat banyak persoalan yang telah dijawab olehnya, mulai dari fikih, hadis, tafsir, usuluddin, nahwu, i'rab, dan beberapa ilmu lainnya. Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat beberapa risalah yang telah disusun olehnya perihal beberapa masalah agama yang terjadi pada zamannya. Secara garis besar, kitab ini mencakup 6 item, 6 fatwa. Pertama, fatwa yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, fatwa tentang konsep yang rentan disalahpahami dalam usul fikih. Yang ketiga, fatwa yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang keempat, fatwa yang berkaitan dengan hadis. Yang kelima, fatwa tentang pokok-pokok agama, yaitu usuluddin. Yang keenam, fatwa yang berkaitan dengan ilmu nahwu, dan termasuk juga i'rab di dalamnya. Sedikit kami paparkan fatwa-fatwa fikih. Pada pembahasan pertama ini, Imam Jalaluddin Asyuti menulis semua jawaban pertanyaan fikih yang disampaikan kepadanya, mulai dari fikih bersuci, toharo, fikih transaksi muamalah, fikih pernikahan munakahah, fikih makanan at'imah, dan fikih gugatan dan bukti, yaitu dakwah wal bayyinah. Semua pembahasan dasar dan pokok dalam ilmu fikih dibahas dengan sangat detail olehnya. Jawaban yang disampaikan pun sangat luas. Tidak hanya sebatas jawaban atas suatu pertanyaan, Imam Suyuti juga menawarkan beberapa solusi brilian atas suatu kejadian agar bisa mendapatkan legalitas dalam syariat Islam. Pembahasan kedua, fatwa-fatwa masalah usul fikih. Dalam pokok pembahasan yang kedua ini, Imam Asyuti menulis beberapa konsep usul fikih atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya dan rentan disalahpahami. Di antaranya seperti cara memadukan masalah kewajiban fardu kifayah, adanya seorang mujtahid dalam suatu masa, sehingga akan berdosa semua orang yang ada pada wilayah tersebut jika tidak ada yang mencapai derajat mujtahid, dan tidak adanya pembawa risalah yaitu Nabi pada zaman fatrah. Itu juga dibahas sangat detail.
Kemudian beliau menjawab bahwa keduanya memiliki konsep berbeda yang tidak bisa disamakan. Kewajiban menjadi mujtahid dalam suatu masa bersifat khusus, yaitu hanya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai derajat mujtahid. Namun ia lalai untuk mencapainya. Artinya, jika di wilayah tersebut tidak ada yang menjadi mujtahid, maka hanya orang yang mampu namun lalai tersebut yang berdosa. Ini kata Imam Suyuti sangat bijak. Poin pembahasan yang ketiga dalam kitab tersebut yaitu fatwa-fatwa Al-Quran. Pada pembahasan ketiga ini Imam Suyuti menulis semua jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Di dalamnya ia menjelaskan banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran, mulai arti suatu ayat Al-Quran hingga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Poin pembahasan yang keempat yaitu fatwa-fatwa tentang hadis. Dalam pokok pembahasan keempat ini Imam As-Suyuti menulis beberapa hadis Nabi atas pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Pada pembahasan ini mulanya ia menjelaskan derajat hadis antara sahih, hasan, dhaif dan lainnya. Kemudian ia jelaskan maksud dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Poin pembahasan kelima dalam kitab fatwa ini, fatwa-fatwa pokok agama. Pada pembahasan kelima ini, ia menjelaskan tentang pokok-pokok agama Islam, mulai dari definisi iman, rukun, syarat, dan sebabnya. Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa iman bisa saja terus bertambah dan bisa juga berkurang. Selain itu, ia juga menjelaskan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh umat Islam yang Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad dan pembahasan lainnya. Poin atau pembahasan yang terakhir di kitab fatwa tersebut, fatwa-fatwa tentang ilmu nahwu. Dalam pokok pembahasan ke-6 ini ia menjelaskan beberapa konsep-konsep ilmu nahwu atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Pada mulanya ia membahas hakikat dari nahwu itu. Selanjutnya definisi ilmu nahwu, cara i'rab dan cara baca suatu kalimat. Ia juga menjelaskan beberapa hal penting dalam ilmu nahwu yang sering terabaikan oleh orang lain ketika membaca teks-teks Arab. Demikian gambaran sekilas kitab Al-Hawi Lil Fatawi, salah satu kitab penting menurut saya dan bahasannya juga segar dan bisa masih penting untuk zaman sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.